Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita Fawaidu Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim, yang seharusnya jadwalnya adalah ba'dal asar, tapi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwasanya qadarullah ba'dal asar tadi kita menyelenggarakan salat jenazah sekaligus memakamkan adik kita Aisyah binti Abi Dzar rahimahullah. Maka kita akan baca sekarang lanjutan dari pelajaran kita Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Yang mana ini adalah pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan 3 faedah yang pertama dari 50 faedah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faedah yang pertama adalah bahwasanya al-hikmah, kebijaksanaan itu adalah sifat bijaksana. Ini merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami telah berikan dan karuniakan kepada Luqman berupa al-hikmah. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat al-hikmah, sifat bijak ini, di situ juga harus seorang melakukan sebab-sebab yang membantu dia mendapatkan dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, yaitu berupa al-hikmah, yang merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga atau faedah yang ketiga adalah ahamiyatu syukri ni'amillahi wa adimu atharihi fi baqa'in ni'mah wa dawamiha wa namaiha wa ziyadatiha. Pentingnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, dan besarnya pengaruh rasa syukur tersebut terhadap bertahannya atau tetapnya nikmat itu berada pada kita. Keberlangsungan nikmat, bertambahnya nikmat, itu adalah dengan syukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan untuknya. Ini 3 faedah yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala
Al-faidatu ar-rabi'atu inna syukran ni'mati yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Bahwasanya syukur nikmat itu adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan al-jawarih, dengan anggota badan. Ya, arkanu syukur, rukun-rukun syukur itu 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan al-jawarih. Yajma'u hadihi ats-tsalatsa qauluhu ta'ala anishkur lillah. Dan ketiganya terkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur lillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Wa man utiyal hikmata wal ilman nafi'a wal amala saliha fasyukru dzalika yakunu biqalbihi i'tirafan bi ni'matil mun'imi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat hikmah ini tadi, sikap atau sifat kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dia diberikan karunia berupa ilmu nafi', dan diberikan karunia untuk bisa beramal saleh, maka mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan hatinya, iktirafan, dengan mengakui bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bil lisani thana'an 'ala Allah wa hamdan wa syukra. Begitu juga syukur itu adalah dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bil jawarihi isti'malan lin ni'mati fi ta'atillahi jalla wa ala. Dan dengan al-jawarih, dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan kenikmatan itu terhadap perkara ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawuda syukra. Beramallah, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kalian. Maka syukur juga dengan al-jawarih, dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan kenikmatan terhadap atau kepada perkara-perkara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Faya'malul 'abdu salihat, faya'malul 'abdu as-salihati wa yahrisu 'ala ta'ati. Maka seorang hamba dia beramal dengan amalan yang salihah. Dia bersemangat dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wa 'ala sarfi hadhihi ni'mati fi sabiliha wa tariqiha alladhi amara Allah tabaraka wa ta'ala bihi. Dan dia menggunakan kenikmatan tersebut pada jalannya, pada jalur yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia. Qala al-faidatul khamisah, faidah yang kelima.
Inna Allah jalla wa ala la yanfa'uhu syukru syakirina wa la yadurruhu kufrul kafirina. Faedah yang kelima, bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak bermanfaat untuk Allah syukurnya orang-orang yang bersyukur, dan sebaliknya juga tidaklah memadaratkan Allah, tidaklah membahayakan Allah kufurnya orang-orang yang kafir. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Anishkurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi barang siapa yang kufur, dia tidak mau bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala ghani, maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya, dia tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla wa ala maka Allah subhanahu jalla wa ala la yanfa'uhu syukru man syakara wa la yadurruhu kufru man kafara. Allah jalla wa ala tidaklah bermanfaat bagi Allah syukurnya orang-orang yang bersyukur dan kufurnya orang-orang yang kafir. Wala tanfa'uhu ta'atu man ata' wala tadurruhu maksiyatu man asa. Tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang yang taat, dan tidak memadaratkan Allah kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Artinya ketika seorang itu dia beramal saleh, dia melakukan ketaatan, dia mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana akan kita sebutkan pada faedah yang berikutnya, asarnya itu kembali pada dirinya. Pengaruhnya itu kembali pada dirinya. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang merasakan atau bermanfaat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tetapi yang justru dia yang memerlukan, dia yang membutuhkan untuk bersyukur, dia yang membutuhkan untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal hadha fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala fil hadithil qudsi. Min hadithi Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihi Muslim. Dan perhatikanlah yang seperti ini pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Al-Qudsi, yaitu hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala firman, Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya awwalakum wa akhirakum, orang yang dari orang yang pertama sampai yang terakhir, jinnya, manusianya, semuanya itu dalam keadaan mereka memiliki hati orang yang paling bertakwa kepada Allah. Semuanya dalam keadaan orang yang paling bertakwa. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma zada dzalika fi mulki syai'a.
Yang demikian itu tidaklah menambah sedikit pun pada kerajaanku, pada kekuasaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Demikian juga sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama atau dikumpulkan orang yang dari pertama sampai terakhir jin dan manusianya, semuanya anggap hati mereka adalah hati orang yang paling fajir, hati orang yang paling rusak. Apakah akan menyebabkan kekuasaan dan kerajaan Allah berkurang dengan sebab itu? Apakah akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi dari kekuasaan dan kerajaanku. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atu man ata'a wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bermanfaat untuk Allah ketaatan orang yang taat, dan tidaklah memadaratkan Allah kemaksiatan siapapun yang melakukan kemaksiatan, tidaklah memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Bal man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka hidayah itu dia dapatkan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan kalau seorang itu tersesat, ya tersesatnya madaratnya untuk dirinya sendiri. Amallahu jalla wa ala fahuwa ghaniyun hamidun. Adapun Allah jalla wa ala, maka Allah ghani. Allah maha kaya, Allah sama sekali tidak memerlukan makhluknya. Dikarenakan kekayaan dan kecukupan Allah Subhanahu wa ta'ala, Hamid, maha terpuji. Wa min hadha qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fuqara. Kalian itu betul-betul membutuhkan Allah. Ini adalah keadaan makhluk. Seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk. Mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kan tapi Allah wal ghaniyul hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan memusnahkan kalian, dan Allah akan mendatangkan dengan makhluk yang baru. Maka yang harus dipahami ketika seorang itu diperintahkan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan ketaatannya, bukan karena Allah mendapatkan manfaat dari ibadah
ibadah dan ketaatannya karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan ibadah seseorang, tidak bermanfaat bagi Allah, sebagaimana juga tidak bermadarat maksiatnya orang lain melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak bermadarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-faidatu sadisah. Faedah yang keenam. Inna syukral abdi li ni'matillahi aidun atharuhu wa nafuhu 'alal abdi nafsihi. Bahwasanya syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah, maka pengaruhnya akan kembali, pengaruh dan manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat bagi Allah, syukurnya orang yang bersyukur, dan tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala, kufurnya orang yang kufur. Lalu untuk siapa manfaat itu kembali? Maka jawabannya adalah untuk hamba itu sendiri. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka dia yang merasakan manfaatnya. Dia yang merasakan asar atau pengaruhnya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur maka dia itu hanya bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya dia manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Fal abdu idza syakara kana syukruhu aidan alaihi fid dunya wal akhirati. Maka seorang hamba ketika dia bersyukur, maka syukurnya tersebut akan kembali pada dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Fafid dunya sabatan lin ni'mati wa dawaman laha. Dalam kehidupan dunia, syukurnya tersebut adalah sabatan lin ni'mah, yang akan mengokohkan dan menetapkan nikmatnya sehingga nikmatnya itu akan ada terus-menerus pada dirinya. Wa jalban lin ni'amil ukhra, dan untuk mendapatkan atau mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya kata para salaf, syukur itu adalah hafid, ya, dia adalah hafid yang menjaga nikmat kita yang sudah ada, wal jalib, dia mendatangkan nikmat yang belum ada. Ini asyukur, manfaat di dunia. Wa fil akhirati ajran wa mathubatan wa husna akibah. Dan manfaat dia di akhirat, maka syukur itu akan menjadi pahala, ganjaran bagi dia, kesudahan yang baik untuk dirinya. Fal abdu idza syakara ada syukruhu alaihi wa antafa'ahu bihi. Maka seorang hamba ketika dia bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali, manfaatnya itu akan kembali pada dirinya. Dialah yang akan merasakan manfaatnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang seorang itu, siapa saja yang dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka manfaat petunjuk itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebaliknya ketika seorang itu tersesat, maka tersesatnya dia, madaratnya kembali pada dirinya sendiri. Wa in kana al-'abdu wal iyadu billah kafiran. Sebaliknya, ketika seorang hamba itu kafir, wal iyadu billah,
Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ada kufruhu wabalan alaihi wa hasratan wa nadamatan fid dunya wal akhirah. Maka kekafirannya itu kerusakan atau kebinasaannya itu akan kembali pada dirinya. Akan menjadi kebinasaan untuknya, akan menjadi penyesalan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Wa hadza maqamun yanbaghi 'alal 'abdi an ya'iyahu annahu huwal muhtaju ila syukrillahi wa ammallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an syukrihi. Maka keadaan yang seperti ini, maka ini adalah keadaan yang harus, yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk dia pahami, ya, untuk dia jaga selalu. Pemahaman ini, apa itu? Bahwasanya dialah yang membutuhkan untuk bersyukur kepada Allah. Adapun Allah Jalla wa'ala, Allah sama sekali tidak membutuhkan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Cukup. Allah tidak membutuhkan syukurnya seorang hamba akan nikmat-nikmatnya. Tapi ingat, hambalah yang membutuhkan untuk bersyukur kepada Allah, karena manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Kita menyebutkan ada 3 faedah. Faedah yang kelima, faedah yang keenam, atau faedah yang keempat, faedah yang kelima, dan faedah yang keenam. Faedah yang keempat adalah bahwasanya syukur itu adalah dengan 3 rukun. Dengan hati, ya, seorang itu mengakui bahwasanya seluruh kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya, dia bersyukur dengan lisannya, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan untuknya. Dan dengan jawarihnya, yaitu dia menggunakan kenikmatan tersebut adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang kelima, Al-Mu'allif menjelaskan bahwasanya syukurnya seorang hamba itu tidaklah bermanfaat untuk Allah. Sebagaimana kekafiran dia, pengingkaran dia terhadap nikmat Allah tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Ghani. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Artinya seluruhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kalian itu yang fuqara, kalian itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, bahwasanya syukurnya seorang hamba akan nikmat-nikmat Allah, manfaatnya dan pengaruhnya itu adalah kembali kepada hamba tersebut, kepada hamba yang bersyukur tersebut. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur, manfaatnya kembali untuk dirinya sendiri. Sebagaimana ketika seorang itu kafir, dia mengingkari nikmat Allah, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau taat kepada Allah, madaratnya itu kembali kepada dirinya sendiri, wal iyadu billah. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.